Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariz Ramadan, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2 MPIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya di mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuki sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini dimulai dari tahun 479 sampai tahun 1492 Masehi. Juga dapat dikatakan abad gelap karena pendapat pada masa ini didasarkan pada pendekatan secara gereja. Para ahli pikir pada masa ini tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan akan mendapatkan hukuman berat. Bertentangan dalam pemikiran berbeda dalam pendekatan sejarah gereja tersebut. Karakteristik abad pertengahan. Pada masa ini terdapat dua aliran filsafat yang terkenal, yaitu patristik dan skolastik. Apa itu patristik dan skolastik? Nanti akan kita bahas. Filsuf yang terkenal pada masa ini yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas yang memunculkan aliran Thomisme. Apa itu aliran Thomisme? Adalah aliran yang berkembang sebagai warisan karya pemikiran Thomas Aquinas, para filsuf, teolog, dan para dokter gereja. Terdapat juga filsuf-filsuf muslim yang terkenal pada masa abad pertengahan ini, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Al-Ghazali. Segala perkembangan ilmu pada abad pertengahan ini mengalami penghambatan dalam perkembangannya, karena pada abad ke-6 dan ke-7 ini adalah abad yang kacau. Mengapa dikatakan abad yang kacau? Karena pada masa ini tiga kerajaan besar seperti kerajaan Persia, Romawi, dan Bizantium saling bergantian dalam memegang kendali dunia. Inilah yang menyebabkan perkembangan ilmu pada abad pengetahuan ini mengalami penghambatan dalam perkembangannya. Kita memasuki masa patristik. Apa itu masa patristik? Patristik berasal dari bahasa Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja. Bapak-bapak ini adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Ketika peradaban Yunani sudah tersebar di kalangan mereka, para ahli pikir dapat dari pemimpin gereja berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Terjadi perbedaan pendapat dalam perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka orang-orang Kristen yang menolak filsafat Yunani itu munafik. Kemudian orang-orang yang itu munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah. Dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani, yaitu orang Kristen tadi, mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Itu menurut mereka sejalan dengan syariat ajaran agama Kristen yang di dalam filsafat Yunani tidak sesuai atau berbeda ajarannya dengan ajaran Kristen. Akibatnya muncul upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis, sebutan bagi para pembela agama Kristen. Dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen adalah Justinus Martyr, Irenaeus, Clemens, Origenes, Gregorius Nyssa, Tertullianus, Dionysius Areopagos, dan Aurelius Augustinus. Selanjutnya, masa skolastik. Masa skolastik di sini terbagi menjadi tiga masa. Yang pertama masa skolastik awal, masa skolastik puncak, dan masa skolastik akhir. Baiklah, kita memasuki yang pertama. Apa itu masa skolastik? Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat skolastik ini dapat berkembang tumbuh karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor religius, yaitu faktor religius yang mana agama mengajarkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi setiap insan manusia. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan, yaitu faktor ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang sehingga
perlunya kesadaran bagi setiap manusia untuk memahami tentang atau perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Masa skolastik awal, abad ke-8 Masehi. Pada masa saat inilah merupakan zaman baru bangsa Eropa yang ditandai dengan skolastik atau sekolah, yang di dalamnya banyak diupayakan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Pada mulanya, skolastik ini timbul pertama kalinya di Biara Italia Selatan, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Kurikulum pengajarannya meliputi studi duniawi atau artes liberales, meliputi tata bahasa, retorika, dialektika atau seni berdiskusi, ilmu pengetahuan, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan musik. Masa skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Dan masa ini juga disebut dengan masa berbunga. Karena pada masa ini ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian adanya pengaruh Aristoteles, Ibnu Rashid, Ibnu Sina sejak abad ke-12 sehingga sampai abad ke-12 dan 13 telah tumbuh menjadi pengetahuan yang luas. Ilmu pengetahuan telah tumbuh menjadi pengetahuan yang luas. Kemudian yang terakhir, masa skolastik akhir. Akhir masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam-macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya. Berarti pada masa skolastik ini sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran orang mengenai filsafat, sehingga banyak sekali kiblat-kiblat cara berpikir dalam berfilsafat, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandengan, atau juga bisa disebut dengan kenyenuhan pada masa skolastik akhir ini. Di antara tokoh-tokohnya adalah William Ockham dan Nicholas Kusasu. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan dan pemikirannya. Sebenarnya masih banyak sekali tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan serta pemikirannya. Di sini saya mengambil hanya 3 tokoh filsafat abad pertengahan dan pemikirannya. Yang pertama adalah Justinus Martyr. Nama aslinya adalah Justinus, kemudian nama martir diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Jadi Justinus Martyr ini termasuk dalam orang apologis, yaitu pembela agama Kristen. Ia berpendapat bahwa filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan esensi dari pengetahuan ialah pemahaman tentang Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan kesempurnaan Tuhan, akan semakin bertambah kemampuan inteleknya, yaitu kemampuan berpikirnya. Kemudian yang kedua, Augustinus. Menurut Augustinus, daya pemikiran manusia ada batasannya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasannya, yang bersifat kekal dan abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Yang terakhir, Al-Ghazali. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang Tafatu al-Falasifah, yaitu keracunan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan dengan keracunan berpikir mereka. 3 di antaranya menurut Al-Ghazali yang menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang qadimnya alam, pengetahuan alam, dan kebangkitan jasmani. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi filsafat abad pertengahan ini ialah filsafat abad pertengahan ini dimulai dari tahun 479 sampai dengan tahun 1492 Masehi. Filsafat abad pertengahan ini juga dapat dikatakan dengan abad gelap. Mengapa? Karena pendapat pada masa ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Masa abad pertengahan ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa patristik, yaitu masa para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Yang kedua, masa skolastik, berarti aliran-aliran yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan yang sudah banyak sekolah-sekolah, universitas-universitas yang mengajarkan kita apa insan manusia pada masa itu untuk berpikir. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya di materi sejarah filsafat abad pertengahan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.